Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ibu-ibu jamaah salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah, hari ini tanggal 21 Sya'ban kita bisa berkumpul bersilaturahim, menimba ilmu, menjalin ukhuwah di Majlis Ta'lim As-Salihah. Mudah-mudahan semangat ibu semua, langkah kaki, putaran kendaraan, roda kendaraan ibu-ibu semuanya mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mendapatkan tambahan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah Bu Haja Mustaqimah selalu hadir setia bersama kita ya. Masya Allah ya, sehat selalu ya Mbak ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Selasa pagi kita berkumpul di majlis salihah, kita kumpul, moga kita jadi orang unggul, masuk surga bertemu Rasul. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan kita berkumpul juga di surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis ke-33 ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullah dan meridhai bapaknya juga, Abbas. Ya. Ibnu Abbas ini salah satu sahabat Nabi ya, yang bernama Abdullah. Ya, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ya. Ada Abdullah bin Amr bin As, ya, ada Abdullah bin Mas'ud, ya itu. Nah, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas. Beliau ini salah satu sahabat Nabi yang paling banyak juga meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata beliau, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau yu'tan nasu bida'wahum, ya, lau yu'tan nasu bida'wahum, seandainya manusia itu ya, diberikan ya, apa yang mereka tuntut ya, seandainya manusia itu selalu diberi apa yang mereka tuntut ya, maksudnya apa yang mereka klaim selalu diberikan, dikabulkan ya. Semua yang mereka tuntut selalu dikabulkan ya. Seandainya itu terjadi ya, ladda'a rijalun
amwala qaumin wa dima'ahum. Ya. Maka pasti banyak orang yang mengklaim harta dan jiwa orang lain. Ya. Jadi jika setiap orang tuntutannya diterima, dimenangkan, ya, maka pasti banyak orang yang akan menuntut, mengklaim bahwa ini harta saya, bahwa saudara saya dibunuh oleh dia, kan itu. Akan nuntut seperti itu. Jadi seandainya semua tuntutan itu dikabulkan, pasti akan terjadi seperti itu. Ya. Makanya kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Ya. Karena itu, maka orang yang mengklaim harus mendatangkan bukti. Ya. Bukti di sini diantaranya adalah saksi. Jadi orang yang mengklaim, penuntut, penggugat harus membawa saksi, membawa bukti, punya saksi, punya bukti. Ya. Wal yaminu 'ala man ankara. Wal yaminu, dan sumpah, ya, dan bersumpah orang yang tergugat. Jadi yang digugat itu harus bersumpah, yang menggugat harus punya bukti. Nah, ini hadisnya lumayan pendek ya. Hadisun hasan rawal Baihaqi wa ghairu hakadha, ya. Wa ba'du fi sahihain. Jadi hadis ini terkait dengan dasar-dasar hukum Islam. Dasar-dasar hukum Islam, ibu-ibu, ya. Tadi secara terjemah kita sudah bisa memahami bahwa seandainya semua orang tuntutannya dikabulkan, Pak Hakim, tanah sebelah sana itu tanah saya. Oh iya, ambil. Pak Hakim, dia yang telah membunuh anak saya, tolong bunuh lagi. Oh iya, kata Pak Hakim. Seandainya semua orang ngomong menuntut kemudian dikabulkan, yang terjadi adalah pasti banyak orang yang mengklaim ini, mengklaim itu. Nah, maka supaya tidak semudah itu orang mengklaim, tidak semudah itu orang mengajukan tuntutan, gugatan, maka harus ada ketentuannya. Apa? Yang menggugat harus punya bukti, harus punya saksi, ya. Kemudian yang tergugat kalau dia merasa tidak melakukan perbuatan itu, dia harus bersumpah, kan itu. Misalnya kan, Pak Hakim, dia yang mencuri motor saya. Kata Pak Hakim, mana buktinya? Mana saksinya? Ya. Kemudian yang dituduh itu nggak ngaku, bukan nggak ngaku, nggak merasa nyuri motor tetangganya gitu kan. Ketika dia menyangkal, dia harus bersumpah, ya, bersumpah demi Allah bahwa saya tidak mencuri motor tetangga saya. Nah, ini dari hadis ini yang pendek ini nanti banyak hukum fikih berlaku di sini, ya, banyak syarat dan ketentuan. Jadi sebelum ibu-ibu banyak bertanya, saya jelaskan dulu, ya. Mudah-mudahan yang sudah siap nanya nggak jadi, ya, karena sudah terjawab nanti, ya. Kalau belum terjawab juga silakan nanti ditanyakan. Oke. Kandungan yang pertama dari hadis ini, ya, menjelaskan tentang betapa tingginya hukum Islam, betapa mulianya hukum Islam, ya. Jadi Islam sebagai sistem hidup ini sangat sempurna, ya, sangat sempurna. Islam mengajarkan akidah yang bersih, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Semuanya Islam ajarkan, ya. Kemudian juga hukum yang menjamin setiap hak dan melindungi nyawa, harta dan kehormatan setiap individu itu juga diatur oleh Islam, ya. Maka salah satunya di sini berlaku hukum peradilan Islam. Pengadilan Islam diberlakukan dengan syarat dan ketentuan sesuai syariat. Itu supaya gimana? Tidak mudah orang mengklaim, mengajukan tuntutan, mengajukan gugatan, mengajukan dakwaan. Itu, ya. Jadi syaratnya adalah yang menggugat harus ada bukti, saksi, yang digugat harus bersumpah kalau dia merasa tidak melakukan itu. Nah, jadi kan
Islam mengayomi umatnya ya, sehingga nanti tidak ada yang merasa dizolimi. Oke. Yang kedua, kandungan yang kedua, macam-macam saksi ya. Jadi si penggugat itu harus punya bukti, bukti itu maknanya adalah saksi ya. Saksi. Jadi kalau ada apa-apa, siapa saksinya? Mana saksinya? Nah ini. Nah, ada beberapa macam saksi ya. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan bayinah dalam hadis di atas adalah saksi. Yang dimaksud dengan bukti adalah saksi. Ini sepakat para ulama. Nah, kesaksian ini akan membantu terkuaknya suatu kasus atau benar tidaknya sebuah dakwaan. Ya. Jadi saksi ini yang menjadi penentu dakwaannya itu benar atau tidak. Ya. Nah, saksi ini berbeda-beda sesuai dengan kasus yang terjadi. Ya, beda-beda ya. Jumlah saksinya berapa kalau kasus A, kasus B, kasus C dan sebagainya. Ya. Namun demikian dalam hukum Islam terdapat 4 macam kesaksian. Ya. Ada berapa macam, Bu? Ada 4. Arba'atu aqsam. Ya. Ada 4 macam kesaksian dalam Islam. Yang pertama, kesaksian terhadap zina. Ya. Ada yang tahu berapa saksinya? 4. Ya, saksinya harus 4 dan semuanya harus laki-laki. Ya, jadi saksinya harus dilakukan 4 laki-laki. Ya, kesaksian wanita dalam zina ini tidak bisa diterima. Jadi ibu kalau menuduh si fulan berzina, walaupun ibu ada 4 orang 8 orang nggak diterima persaksian ibu-ibu itu. Kenapa? Kenapa? Laki-laki aja harus 4 orang, nggak boleh 3, 2, 1. Ya ibu-ibu kan, ibu-ibu jangankan lihat, ya mungkin baru lihat seorang lelaki handuknya terbuka saja sudah berpaling gitu kan. Ya, gimana mau lihat ember masuk ke dalam sumur, istilahnya kan gitu. Gimana mau lihat jarum itu masuk ke benang masuk ke dalam jarum kan itu. Ya. Jadi ibu-ibu rata-rata begitu ya. Jadi apalagi dalam bab ini ya, bab perzinahan. Maka para ulama sepakat perempuan saksinya tidak diterima kalau menuduh seseorang berbuat zina. Harus laki-laki dan laki-laki pun itu harus 4 orang. Ini jadi nggak sembarangan ya, nggak sembarangan kita menuduh ya, mengajukan gugatan bahwa dia telah berzina. Nah, harus ada saksi laki-laki 4 orang. Ini di surat An-Nur ya, sudah Allah jelaskan. Ya, jadi harus membawa 4 orang saksi laki-laki. Ini di negara Islam ya. Kalau di kita bukan negara Islam kan? Ya, ya. Jadi beda lagi nanti. Ya. Kesaksian terhadap zina, ya itu saksinya harus laki-laki berapa orang? 4 orang. Jadi kalau seorang lelaki melihat orang sedang berzina, ya di bawah pohon pisang misalnya, ya maka dia panggil temannya 3 lagi minimal gitu kan. Sini, kita nonton film gitu kan. Apaan sini gitu kan? Buat bukti saksi harus 4 orang kan gitu. Gitu. Jadi jangan dulu diteriakin, udah 4 orang lihat nah baru diserbu tuh orang kan gitu. Ya. Ditebang tuh pohon pisangnya gitu. Ya. Jadi kesaksian yang pertama adalah kesaksian terhadap perbuatan zina, itu saksinya 4 orang dan harus laki-laki. Jadi kalau ibu ngelihat perzinahan, panggil aja 4 laki-laki. Lagi lewat, sini. Buat bukti kamu yang lihat gitu kan misalnya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau sekarang susah ya. Karena berzinanya biasanya di mana? Tempat aman ya. Tahu lah orang banyak kasus terjadi penggerebekan. Ya, penggerebekan itu ya. Kemudian yang kedua, kesaksian terhadap pembunuhan.
dan kejahatan selain zina. Ya. Jadi terhadap kasus pembunuhan dan kejahatan lain selain zina, ya, yang ada dalam bab hudud, ya, dalam bab hudud itu misalnya pencurian, minum minuman keras, kemudian menuduh orang lain berbuat zina. Nah, ini saksinya adalah juga harus laki-laki, tapi dua orang. Kita menuduh seseorang telah membunuh saudara kita, maka harus ada saksinya. Minimal berapa orang? 2 orang, dan harus laki-laki, ya, harus laki-laki. Kenapa perempuan gak masuk lagi? Perempuan baru lihat pembunuh ngeluarin pisau udah teriak kabur kan. Apalagi lihat darah muncrat udah kabur gitu. Pas ditanya, ibu lihat, cuma pas lihat dia ngeluarin pisau saya langsung kabur katanya. Yang nggak bisa jadi saksi. Jadi harus detail melihat, ya, proses pembunuhan itu. Nah itu biasanya yang berani itu laki-laki, ya. Jadi kemudian yang ketiga, ya, kesaksian untuk menetapkan hak-hak yang bersifat materi, ya. Yang bersifat materi itu misalnya jual beli, ya, hutang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Dalam masalah ini saksinya adalah 2 saksi laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan. Nah baru boleh nih dalam bab jual beli, ya, hutang piutang, pinjam meminjam. Pak Hakim dia punya hutang ke saya 50 juta. Mana saksinya? Ini saksinya. Boleh 2 orang laki-laki, boleh 1 orang laki, 2 orang perempuan. Kenapa perempuan harus 2? Ya, karena di Quran itu dijelaskan antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, ya. Khawatir perempuan kalau cuma 1 orang dia lupa, maka diingatkan oleh temannya yang 1 lagi, kan gitu. Apalagi kan di pengadilan sidang kadang kayak mau gemetar segala macam jadi saksi gitu kan, karena ngomongnya salah, maka ditoel sampai yang sebelahnya, bukan itu, oh iya bukan, gini ceritanya gitu. Jadi saling mengingatkan. Ini membuktikan bahwa ibu-ibu semuanya, bahwa perempuan itu naqisatud din wa naqisatul aqli. Kalau bahasa hadis, ya. Naqisatud din maksudnya apa? Keberagamaannya itu berkurang. Pengamalan terhadap agamanya berkurang. Kemudian naqisatul aqli, akalnya, daya fikirnya, daya nalarnya juga berkurang. Ini secara umum begitu karakter perempuan. Mohon maaf, naqisatud din, kurang dalam pelaksanaan ajaran agama. Apa contohnya? Yang jelas-jelas, ya. Ibu-ibu setiap bulan mesti ada libur sholat kan? Ya. Nanti Ramadan ada libur puasa 7 hari, haidnya 7 hari misalnya. Bapak-bapak ada yang libur nggak? Nggak ada. Bapak kok nggak sholat? Lagi haid? Nggak ada. Bapak kok nggak puasa? Lagi datang bulan? Ya, nggak ada, ya. Jadi full puasanya, sholatnya nggak ada libur, ya. Tapi ibu-ibu ada liburnya. Nah itu maksudnya naqisatud din itu di situ, ya. Pelaksanaan beragamanya, syariat agamanya berkurang, tidak semaksimal laki-laki. Tapi jangan takut, ya. Walaupun tidak semaksimal laki-laki, karena ini alasan syar'i sedang haid, Allah tetap memberikan pahala banyak buat ibu-ibu. Kan yang penting masuk surga kan? Ya, yang penting masuk surga. Justru itu keringanan yang Allah berikan. Harus disyukuri, kan? Ada jeda dulu, istirahat seperti itu. Tidak puasa, tidak sholat. Ya. Nih, kemudian yang kedua, naqisatul aqli. Akalnya, daya fikirnya, emosinya, daya nalarnya juga berkurang, tidak seperti laki-laki. Ya. Benar apa benar? Ya. Makanya misalnya dalam hal perceraian, saya pernah sampaikan, keputusan cerai itu tidak ada di mulut, di bibir istri. Adanya di siapa? Di suami. Ya, karena perempuan itu
tadi akalnya, daya pikirnya, daya nalarnya, emosinya berbeda. Ya, dikit-dikit cerai, dikit-dikit pisah, dikit-dikit pulangkan aku. Nah, gitu kan. Nah, kalau itu dianggap sah, wah tiap hari banyak yang cerai di dunia ini. Ya, maka keputusannya ada di laki-laki, ya. Tapi laki-laki hati-hati, jangan asal ucap, sekali terucap, nah jatuh talak. Makanya Allah itu maha adil, keputusannya ada di laki-laki. Karena kadang laki diam, tenang gitu kan. Mau istrinya bilang wah ini gitu, tenang aja dulu gitu kan. Ya. Tapi kalau sudah keseringan ya mungkin ya udah kita proses aja kan gitu juga seperti itu. Nah ini, jadi kenapa kembali ke saksi ini ya, perempuan harus dua karena perempuan tadi ya kadang mudah lupa, kadang emosinya berbeda, kadang daya ingatnya juga tidak sekuat laki-laki, maka perlu dua. Ketika satu saksi perempuan cerita bahwa Pak Hakim betul dia punya hutang kan itu, ya punya hutang 5 juta. Kata temannya, bukan 5 juta, 6 juta. Oh ya 6 juta kan gitu. Jadi ada yang ngingetin gitu kan. Khawatir lupa seperti itu. Oke, ini kesaksian dalam hal jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam. Ini perempuan boleh jadi saksi, ya. Tapi kalau lakinya satu, perempuannya dua, ya. Kalau laki-laki semua cukup dua laki-laki. Atau satu laki dua perempuan, ya. Makanya di tanda tangan AJB, akta jual beli, kalau saksi itu laki perempuan biasanya. Biasanya laki-laki, karena laki-laki cukup 2 orang. Tapi kalau perempuan, satu laki, 2 perempuan harus 3. Kadang nggak ada yang laki, perempuan semua, berarti 4 perempuan kan itu ya. Ya jadi lumayan kan menambah halaman kertas gitu. Ya, dan lumayan juga ngasih apa sih? Ngasih uang saksinya kan. Tapi kalau laki cukup 2 orang ya. Tapi kalau satu laki 2 perempuan nyiapin amplop 3 buat saksi kan. Saksi jual beli itu kan itu. Nah ini jadi selama ada laki-laki ya udah laki-laki aja 2 orang ya. Kecuali kepepet lakinya cuma 1 maka perempuannya 2 seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, kesaksian terhadap masalah-masalah yang biasanya tidak diketahui oleh laki-laki. Masalah apa, Bu? Yang tidak diketahui oleh laki-laki. Berarti masalah perempuan. Apa? Melahirkan. Menyusui. Kemudian keperawanan. Ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kasus yang ini maka saksinya adalah harus perempuan. Ya, meski harus perempuan. Bukan harus sih, sebaiknya perempuan. Diterima saksi perempuan walaupun tanpa laki-laki gitu. Kalau yang tadi jual beli kan harus ada 1 laki, 2-nya perempuan. Kalau yang ini ya, betul nggak dia ibunya, betul nggak dia yang melahirkannya, itu saksinya cukup perempuan semua, nggak apa-apa tanpa laki-laki, karena yang hadir jadi saksi lahiran biasanya perempuan kan, bidan, bukan padan. Bidan bukan padan ya. Bibi ya. Bibi lawannya apa? Mamang ya. Jadi bidan bukan mangdan. Iya gitu. Jadi kalau hal lahiran menyusui ini boleh perempuan saja tanpa laki-laki ya. Bukti bahwa dia anak si fulan. Orang saya kata si ibu tuh yang nganterin ke bidannya gitu kan. Saya yang nemeni yang si semangat supaya ngeden yang kencang segala macam gitu kan. Itu ya. Bapak-bapak nggak ada kecuali suaminya. Kadang suaminya juga penakut. Nunggu aja di luar kan gitu. Nunggu di luar sambil doa zikir ya seperti itu. Nah ini maka dalam hal-hal persaksian melahirkan menyusui ini boleh ibu-ibu perempuan tanpa laki-laki ya. Itu 4 macam saksi dalam Islam ya.
Jadi kalau dalam hal berzina saksinya harus 4 dan laki-laki semua, tidak boleh perempuan. Kemudian dalam hal pencurian, pembunuhan, minuman keras itu saksinya juga harus laki-laki, tapi 2 orang saja. Sedangkan dalam jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, saksinya 2 laki-laki, atau boleh ada perempuannya, tapi 1 laki, 2 perempuan. Dalam kasus khusus perempuan, keperempuanan melahirkan menyusui, itu boleh perempuan jadi saksi tanpa laki-laki. Itu ya, jelas ya Ibu? Jelas? Insyaallah. Kemudian kandungan yang ketiga, ya. Saksi itu adalah bukti bagi pihak penggugat, sedangkan sumpah adalah bukti bagi pihak tergugat. Ya. Jadi kalau ke pengadilan kita menggugat, ya harus ada saksi, ya harus ada saksi. Nah ini seorang hakim hendaknya memutuskan hukuman dan memenangkan orang yang memiliki bukti yang benar. Ya, bukti yang benar, baik itu penggugat maupun tergugat. Jadi siapa yang buktinya benar, nah itu yang dimenangkan. Ya. Jadi memang jadi hakim ini luar biasa ya. Nanti ada pembahasan khusus di kandungan berikutnya. Nah dalam syariat telah ditetapkan bahwa penggugat harus memberikan bukti dengan mendatangkan saksi. Ya. Jadi Mama Lilis menggugat. Gugat apa Mama Lilis? Pak Hakim, itu tuh kebun saya Pak Hakim gitu kan. Itu tuh dulu udah saya beli gitu kan, segala macam. Harus bawa bukti, bawa saksi. Mana saksinya Malilis? Ini kata Pak Hakim. Mana saksinya? Nggak ada, nggak bisa. Kalau pengadilan harus serba saksi, serba bukti seperti itu. Ya. Nah, sedangkan pihak tergugat bisa memperkuat argumentasinya dengan bersumpah, gitu. Jadi yang menggugat bawa bukti, bawa saksi, yang tergugat kalau dia menolak dengan bukti tuduhan itu dia harus berani bersumpah, ya, berani bersumpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada penggugat, ya, berikan 2 saksimu atau sumpah dari orang yang tergugat. Jadi pilihannya itu. Yang menggugat 2 bawa saksi, yang tergugat siap bersumpah. Nah ini ada hikmahnya ibu semuanya, bahwasanya penggugat biasanya mengklaim sesuatu yang sifatnya tidak diketahui orang, maka ia perlu bukti yang kuat untuk mendukung gugatannya. Perlu bukti yang kuat untuk mendukung gugatannya. Bukti yang kuat tersebut adalah saksi. Bukti yang kuat adalah saksi, karena saksi merupakan pengakuan pihak ketiga atau orang lain yang tidak terlihat dalam pertikaian. Ini jadi perlu saksi ya. Makanya ketika sidang Nabi Yusuf dengan Zulaikha, ya, sidang apa itu? Kasus apa? Ya, cinta ya. Ya, itu ada saksinya enggak? Enggak ada saksinya ya, kalau di istana berdua aja kan gitu ya, seperti itu. Tapi kemudian qadarullah Allah berikan, hadirkan saksi. Saksinya siapa? Bayi ternyata. Bayi di persidangan itu bisa ngomong. Ya, beberapa bayi yang bisa ngomong kan banyak, ada 4 atau berapa ya? Ada 4 ya. Di antaranya bayi saksi Nabi Yusuf ya, di sidang di pengadilan ya. Apa kata saksi itu, kata bayi itu? Lihat aja baju Nabi Yusuf. Terkoyaknya, sobeknya di dada apa di punggung? Ya. Kalau terkoyaknya di dada berarti Nabi Yusuf salah, Zulaikha benar. Tapi terkoyaknya di punggung, Nabi Yusuf benar, Zulaikha yang salah. Dilihat ternyata yang koyaknya di punggung. Berarti siapa yang salah? Zulaikha. Mestinya Zulaikha yang masuk penjara, tapi kenapa Nabi Yusuf? Itulah hukum kerajaan.
Pandang pandang bulu. Sudah jelas saksinya jelas, buktinya jelas, tetap aja Nabi Yusuf yang harus masuk penjara. Itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Paham kan Bu? Terkoyak di depan dan terkoyak di belakang. Kalau sebaiknya di depan berarti yang semangat berzina siapa? Nabi Yusuf. Zulaikhanya nggak mau, ditendang, ditarik gitu kan, didorong sampai sobek bajunya. Ya. Kalau yang robeknya di punggung berarti Nabi Yusuf lari menghindar, dikejar sama Zulaikha, ditarik sobek baju belakangnya. Nah, itu. Jadi bayi bisa ngomong begitu ya. Itulah qadarullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong nabinya. Tapi tetap Raja Mesir itu hanya memenjarakan Nabi Yusuf ya, tapi penuh hikmah tentunya. Nah, ini jadi perlu ada penggugat, perlu membawa bukti, saksi, yang tergugat harus bersumpah. Oke. Nah, ini jadi dalam hal-hal pengadilan ini tidak sembarang orang mengklaim, menuduh, menggugat dan sebagainya. Harus ada bukti, harus ada saksi, ya, harus ada saksi. Ya. Sedangkan sumpah mana nih? Bukti yang kuat tersebut adalah saksi. Ya. Sedangkan sumpah lebih lemah bila dibandingkan dengan saksi. Sumpah itu lebih lemah dibandingkan dengan saksi. Karena itu sumpah dijadikan hujah bagi orang yang tergugat. Ya. Karena tergugat pada dasarnya tidak mengklaim sesuatu yang tidak tampak. Ia berada dalam posisi bertahan, mempertahankan apa yang telah ada. Dengan demikian ia boleh menggunakan bukti yang lebih lemah, yaitu sumpah. Jadi yang tergugat mah cukup sumpah saja, ya. Kata Pak Hakim, benar kamu mencuri? Enggak Pak Hakim. Berani sumpah? Berani. Berani sumpah, dia tidak mencuri. Tapi penggugat punya bukti. Mana yang dimenangkan? Makan sih. Penggugat bawa saksi, tapi si tergugat berani sumpah bahwa tidak melakukan. Siapa yang dimenangkan? Penggugat yang dimenangkan. Ya, masalah nanti saksinya palsu atau juga misalnya si tergugat bisa jadi sumpahnya juga palsu. Nah, itu urusan lain. Makanya nanti ada syarat-syaratnya. Saksi disumpah dulu, ya. Disumpahkan saksi itu di atasnya Quran. Demi Allah, saya siap jadi saksi, gitu. Ya. Ini untuk menghindari penipuan. Ya. Nah, ini yang keempat jawabannya ya. Bahwa bukti yang diajukan penggugat harus didahulukan. Ya. Jika semua syarat pengaduan telah terpenuhi, maka hakim harus mendengarkan yang menyidangkan pengaduan tersebut. Dalam persidangan yang digelar, hakim harus menanyakan kepada pihak tergugat. Jika pihak tergugat membenarkan gugatan, maka hakim harus memenangkan pihak penggugat. Kamu benar mencuri? Ya Pak Hakim. Sudah, selesai. Enak tuh kalau sidang gitu tuh. Gak lama-lama gitu kan. Kamu benar. Tuduhan ini benar kamu mencuri? Iya Pak Hakim. Jadi benar kamu yang curi semangka di kebun itu? Benar Pak Hakim. Udah, selesai kan. Senang tuh hakim kalau gitu, bisa capek-capek ya. Ya, honornya sama, ya, lama maupun sebentar. Nah, namun jika pihak tergugat membantah, enggak Pak Hakim, saya enggak nyuri semangka itu, gitu kan. Pihak tergugat membantah, maka hakim harus meminta bukti dari pihak penggugat. Ya. Ya, itu katanya itu yang kamu tuduh orang itu enggak nyaku mencuri. Sekarang mana buktinya? Kamu menuduh harus ada bukti, ya. Jadi maka hakim harus mana tadi? Jika pihak tergugat membantah, maka hakim harus meminta bukti, ya, min kibali, ya, dari pihak penggugat. Ya. Jika pihak penggugat mendatangkan bukti, maka hakim harus memenangkannya tanpa menimbang kembali apa ucapan pihak tergugat. Meskipun ia bersumpah habis-habisan. Nah ini, jadi bukti saksi itu yang dimenangkan. Penggugat yang membawa bukti, membawa saksi itu yang dimenangkan, walaupun yang tergugat sumpahnya berkali-kali gitu. Cuekin aja Pak Hakim. Ya, cuekin. Tetap yang dimenangkan adalah yang membawa bukti, yang membawa saksi. Oke.
Nah, ini dalam peradilan Islam seperti itu. Ya, kan bisa jadi terjadi gini. Yang ini buktinya saksinya banyak, tapi si tergugat nggak ngaku-ngaku. Dia berani sumpah malah, demi Allah saya tidak melakukan ini dan itu. Ya, itu nggak bakalan selesai. Maka harus diputuskan oleh hakim. Yang dimenangkan adalah penggugat yang punya bukti kuat. Seperti itu. Nah, ini. Baik. Akan tetapi jika pihak penggugat tidak bisa mendatangkan bukti, maka hakim harus meminta sumpah dari pihak tergugat. Jika pihak tergugat bersumpah, maka ia terbebas dari masalah pun selesai. Ini ya, kata hakim, wahai penggugat, mana saksinya, mana buktinya? Nggak ada. Nah, maka si tergugat disuruh sumpah bahwa kamu nggak melakukan. Sumpah tidak melakukan, selesai. Maka si tergugat bebas dari tuntutan. Nah, itu ya, dari tuntutan. Jadi prioritas saksi dulu yang jadi dimenangkan kalau ada saksi. Kalau nggak ada saksi baru sumpah si tergugat. Proses ini berdasarkan pertanyaan Rasulullah SAW kepada penggugat. Ya, kata Rasul, kamu memiliki saksi? Penggugat menjawab, tidak. Rasulullah SAW berkata kepada pihak tergugat, kalau begitu berikan sumpahmu. Ya, berikan sumpah. Nah, ini berarti jelas bahwa bukti bagi penggugat itu terlebih dahulu. Setelah penggugat tidak mampu memberikan bukti, barulah meminta agar tergugat bersumpah. Jadi mungkin kita bayangkan di ruang persidangan ada penggugat, ada tergugat. Bahasa pengadilan apa sih? Gitu kan ya? Penggugat, tergugat. Ya. Pendakwa, terdakwa, ya. Penggugat, tergugat, ya. Oke, silakan penggugat, silakan apa yang akan digugat? Dia telah apa kebun semangkanya, kebun jeruknya misalnya hilang, dicuri oleh sebulan gitu. Ya. Setelah itu, setelah selesai, hakim akan nanya, mana saksinya, mana buktinya? Ya. Nah, zaman sekarang bukti itu memang bisa digital ya. Bisa CCTV, itu juga bisa. Jadi fatwa-fatwa modern itu bisa mengatakan CCTV pun, video pun itu bisa. Yang penting jelas videonya bukan rekayasa. Kan nanti ada tim media itu ya. Ini video bohongan atau video beneran gitu kan, CCTV itu. Ya. Seperti itu ya. Mana saksinya? Ya, ini saksinya teman saya. Pas saya ke kebun situ kok ada orang sedang ngambilin semangka gitu kan. Nah, ini misalnya. Udah, berarti saksinya jelas, ya udah dimenangkan. Maka yang dituduh itu hanya penjara. Tapi kalau yang menggugat tidak punya bukti, tidak punya saksi, maka yang tergugat disuruh bersumpah bahwa kamu benar tidak melakukan. Bebas dia. Nah, itu aslinya begitu ya. Tapi pengadilan perhakiman di kita, nauzubillah ya, kadang ya itulah ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, tergantung saksi dan bukti itu. Karena saksi kadang bisa dibeli dan sebagainya ya. Allah alam bisawab. Makanya kalau bisa anak cucu ibu-ibu ya, kalau mau jadi hakim pengacara selalu mikir-mikir dulu deh. Karena harus kuat iman, kuat logika, kuat segalanya ya. Seperti itu. Ibu-ibu senang nonton film India nggak? Nggak zaman ya, Mama Zelva nggak, zamannya Korea sekarang. Film India yang kasus kriminal, sidang pengadilan, itu waktu saya zaman kuliah, saya paling senang. Saya kan kuliahnya Fakultas Hukum Islam. Jadi kalau ada waktu itu film India yang ngebahas pencurian, pembunuhan, teroris di sidang pengadilan. Jadi itu settingnya pengadilan dulu gitu kan. Bagaimana pengacara, bagaimana hakim, wah, begini dunia pengadilan seperti itu. Nah, ini. Jadi kalaupun ada anak cucu kita yang jadi hakim, jadi pengacara dan sebagainya, yang lebih aman itu hakim pengadilan agama. Ya, insya Allah lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena nggak ngurusin kasus pembunuhan. Cuma ngurusin apa? Cerai sama warisan. Cerai, wasiat, warisan, paling itu aja. Gono gini. Itu kan nggak bisa disogok-sogokkan gitu. Hakim, gugatan saya kabulkan dong hakim, kata si istri itu kan ya.
saya udah nggak mau punya suami dia, ini saya sogok 1 miliar gitu kan, nggak ada. Nggak ada ya, jadi aman, lebih aman sebenarnya ya. Atau suaminya juga misalnya nyonggok, Hakim jangan kabulkan gugatannya, ini saya kasih 2 miliar gitu kan. Nggak ada ya, karena aturan jelas kalau ada gugat cerai itu nanti masing-masing dipanggil kan. Istri panggil beberapa kali ya, suami panggil, gampang pengadilan itu. 3 kali suami nggak datang, sudah jatuh salah gitu, gugatannya dikabulkan ya. Kemudian yang kelima, menyuruh penggugat untuk bersumpah ya. Oke, jadi hakim harus menyuruh penggugat untuk bersumpah juga. Kapan? Jika pihak tergugat tidak mau bersumpah, bahkan meminta hakim untuk mengambil sumpah dari penggugat. Apakah permintaan ini dikabulkan? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang boleh dikabulkan, ada yang tidak boleh dikabulkan. Misalnya kan, tergugat, kamu sumpah? Enggak, saya nggak mau sumpah. Dia aja suruh sumpah, gitu kan? Nah, itu hakim boleh mengabulkan atau tidak. Nah, para ulama ada 2 pendapat, ada yang boleh mengabulkan permintaan tergugat agar penggugat bersumpah, ada yang mengatakan tidak usah dikabulkan. Ya, karena asalnya adalah dalam hadis ini yang bersumpah itu siapa? Tergugat, bukan penggugat. Penggugat mah cukup bawa bukti, bawa saksi gitu ya. Jadi nggak usah ada sumpah dari penggugat sesuai hadis Rasulullah SAW hadis ke-33 ini ya. Kemudian yang keenam, putusan hukum karena tidak mau bersumpah. Ini akan terjadi di lapangan, tergugat tidak mau bersumpah ya. Ya. Ketika hakim meminta tergugat untuk bersumpah namun ia menolak, maka hakim menjatuhkan putusan dengan kemenangan di pihak penggugat. Nah, ini pendapat para ulama ya. Jadi ketika yang tergugat tidak mau sumpah, hakim sana nggak mau sumpah, apalagi bawa nama Allah gitu kan. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, kamu yang kalah, wayahna kamu yang bersalah gitu ya, seperti itu kan. Mungkin nanti ada ya tergugat nggak mau sumpah ya, nggak mau sumpah, maka diputuskan dia bersalah, penggugat yang menang ya. Kemudian yang ketujuh ya, kapan pihak tergugat harus bersumpah ya. Kapan pihak tergugat harus bersumpah? Yang pertama, pendapat para ulama pertama Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, waktu bersumpah bagi tergugat adalah ketika ia diminta untuk bersumpah ya. Jadi kalau diminta, kalau nggak diminta nggak usah bersumpah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tergugat tidak perlu memberikan sumpah kapanpun kecuali jika antara keduanya jelas telah terjadi muamalah, utang piutang dan semisalnya. Ini Imam Malik lain lagi pendapatnya ya. Jadi jumhurnya berarti tetap dia bersumpah ketika diminta sumpah ya, harus kapan dia bersumpah tergugat itu? Kalau diminta sumpah oleh hakim. Kalau nggak diminta, diem aja dulu, dengerin aja dulu seperti itu. Nah, ini kandungan yang ketujuh. Yang kedelapan, bagaimana bentuk sumpah yang harus diucapkan ya. Yang harus diucapkan, para ulama sepakat harus menggunakan sumpah demi Allah. Itu awalnya gitu, demi Allah, wallahi, tallahi. Jangan bersumpah pakai nama selain itu, selain Allah. Demi nenek moyangku, demi ayah dan ibu, demi langit dan bumi, aku bersumpah. Nah, nggak boleh, harus demi Allah ya, menggunakan kalimat. Maka ditambah demi Allah, tiada Tuhan selain Dia yang Maha mengetahui apa yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi kan diingatkan tuh, oh Allah Maha tahu ya. Maka dia ketika niat berbohong, nah itu tersadarkan dengan pengingatan itu ya, demi Allah yang Maha melihat, Maha mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi bersumpahnya menggunakan nama Allah ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita sumpah yang benar itu yang menggunakan nama Allah ya. Kemudian yang ke-9 ya, adab-adab bersumpah ya.
Jika salah seorang yang bertikai diminta hakim untuk bersaksi, maka sebelum orang tersebut bersumpah, hakim dianjurkan untuk terlebih dahulu menasihatinya dan memperingatkan terhadap bahaya dan dosa dari sumpah palsu. Ini adabnya ya. Jadi hakim ingetin dulu, saudara saksi siap bersumpah, siap jadi saksi, siap. Sebelum menyampaikan persaksian kamu disumpah dulu, siap, siap hakim. Saya ingatkan, bagaimana Allah sudah mengancam orang yang akan bersaksi palsu. Rasul juga mengingat ancamannya ini dosanya ini. Siap bersumpah? Siap hakim. Itu dulu ya. Jadi yang awalnya dia niat mau sumpah palsu nggak jadi, karena diingetin ancaman dosa azab bagi yang bersumpah bersaksi palsu gitu. Nah ini. Jadi si tergugat juga sama, sebelum bersumpah diingetin dulu. Ingat, kalau kamu bersumpah kemudian palsu, sumpah kamu berbohong segala macam, ancamannya ini. Diingetin itu ya. Jadi ada adab-adabnya, tidak ujug-ujug aja. Saya bersumpah enggak. Diingetin dulu. Ya. Sama seperti saya mau nyuruh jinnya pergi dari tubuh pasien itu kan, disumpah dulu ya. Saya ingetin ya. Ayo kita kamu sumpah dulu sebelum keluar. Ingat ya, ini kalau nanti udah sumpah, kamu nggak boleh berbohong. Kalau sumpahnya bohong, kamu disiksa. Inilah ancamannya gini. Ya. Diingetin dulu sehingga dia sumpahnya benar-benar keluar dari tubuh pasien itu. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian kandungan yang berikutnya, ya, satu saksi dan sumpah. Ya. Jika penggugat hanya bisa mendatangkan satu saksi, padahal dalam perkara yang sedang disidangkan membutuhkan dua saksi, maka apakah dibolehkan bersumpah untuk mengganti saksi yang satunya? Nah ini. Kan dia butuh dua saksi, tapi saksinya cuma satu. Maka pengganti satu saksi yang ada, dia boleh nggak bersumpah? Para ulama sepakat tidak boleh. Tetap harus mencari saksi yang kedua. Ditunggu ya sama hakim. Silakan cari ya saksinya ya. Saksi lain mungkin ada orang yang ngelihat kejadian itu tapi kamu nggak ngelihat dia. Coba aja cari tahu. Teman-teman siapa yang ngelihat ini gitu. Sok cari sampai ada minimal dua saksi. Jadi satu saksi dan sumpah ini tidak boleh. Ketika harus dua saksi maka harus dua saksi, tidak boleh diganti dengan sumpah. Ya. Kemudian yang ke-11, penggugat dan perihal saksi yang didatangkan, ya. Kita sudah tahu tadi bahwa bukti itu bagi penggugat, ya, adalah saksi. Bukti bagi penggugat adalah saksi. Jika ini dipenuhi maka hukuman bisa diputuskan. Namun demikian jika hakim masih merasa ragu maka ia berhak untuk menyumpah penggugat bahwa saksi yang dihadirkan adalah betul, bukan rekayasa. Ya. Jadi hakim mungkin masih ragu, jangan-jangan dia bawa saksi palsu kan itu. So penggugat kamu sumpah dulu bahwa saksi yang kamu bawa ini benar, bukan palsu. Nah itu. Jadi hakim ya yakin, maka si penggugat itu ya disuruh bersumpah bahwa dia membawa saksi yang benar, bukan saksi palsu. Ya. Yang ke-12 ya, keputusan hakim didasarkan pada apa yang ia ketahui, ini nggak boleh. Tapi harus berdasarkan apa yang dia lihat, yang dia dengar. Gitu. Jadi hakim tetap patokan memutuskannya itu adalah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ya, bukan apa yang dia ketahui. Ya. Oh, saya tahu kok dia mah ini orangnya, nggak bisa. Tetap di pengadilan itu lihat saksinya, lihat buktinya. Nah, baru memutuskan. Ya. Kemudian yang ke-13, keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang diharamkan atas mengharamkan yang dihalalkan. Jelas ya. Jadi jangan menghalalkan yang haram atau jangan mengharamkan yang halal. Nah ini ya. Jadi hakim itu memang harus tahu hukum-hukum Islam ya, tahu ilmu syar'i dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ke-14, pahala bagi hakim yang adil. Ya. Pahalanya adalah surga. Kata Rasul ada 2 hakim, ada 3 tipe hakim, 2 di neraka, 1 di surga. Yang 2 di neraka apa? Dia tahu hukumnya tapi melanggar hukum itu, memutuskan tidak berdasarkan hukum Islam yang benar itu kan salah, maka dia neraka. Atau dia tidak tahu tapi so tahu kemudian memberikan hukuman, vonis, memberikan putusan, itu juga neraka.
Ya. Jadi yang benar itu yang hakim yang ketiga yang di surga ya, memutuskan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya, tidak mengenal sogok, suap dan lain sebagainya. Ini jadi dari 3 hakim, 1 hakim masuk surga, 2 hakim masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, ini hadis yang ke-33 ya. Jadi terkait dengan hukum-hukum pengadilan. Jadi kesimpulannya ya, ada aturan, tidak semua orang bisa mengklaim, menuntut ini dan itu. Ya, ada aturannya. Ketika dia menggugat menuntut harus ada bukti, dan bukti itu diantaranya adalah saksinya mana. Kalau kamu mengklaim itu tanah kamu. Kemudian si tergugat kalau dia memang menolak tuduhan itu, dia harus bersumpah. Tetapi ketika penggugat bawa saksi, si tergugat juga berani sumpah, tetap yang dimenangkan adalah yang bawa saksi, bawa bukti, ya seperti itu. Dan syarat ketentuan berlaku tadi, saksinya disumpah dulu, yang menyumpahnya juga disumpah dulu dan sebagainya. Ini demi kebenaran putusan seorang hakim supaya tidak menzalimi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya hadis tentang hukum dasar hukum Islam ini. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.